Pada morning briefing kali ini saya tidak terlalu membahas detail, namun ulasan-ulasan berita yang terjadi kemarin minggu lalu, saya rasa juga masih terdominasi dengan penguatan dolar setelah pengumuman terhadap quantitative easing dihentikan. Pertama kita bahas tentang China. Kemarin data untuk pada hari Jumat kemarin juga terlihat bahwa manufacturing China sendiri menurun dibandingkan dengan bulan September. Terlihat pada chart sendiri 50,8, bulan September 51,1. Terlihat penurunan dimulai dari bulan Juli. Kemudian juga forecast terhadap growth yang terjadi pada tahun 2014 ini juga menurun sebesar 7,3%. Korelasi antara kedua indikator ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan yang terjadi di China sendiri memang sedang terjadi penurunan, apalagi pada hari ini, pada hari Senin ini tanggal 3 November tadi telah dikeluar juga pengumuman non-manufacturing PMI juga dilaporkan menurun dibandingkan dengan bulan lalu 54,0 menjadi 53,8, sehingga dua indikator manufaktur baik dari sisi jasa-jasa maupun manufaktur sendiri mengalami penurunan. Kemudian juga ini memberikan arahan yang cukup negatif terhadap perekonomian China. Kemudian yang kita tunggu saat ini jam 8.45 yaitu final manufacturing PMI belum terbaca, namun diforecastkan akan tetap menjadi 50,4 sesuai dengan data-data yang terjadi pada minggu lalu. Pada bulan lalu. Oke, sudah keluar datanya sebesar 50,4 juga. Ternyata tidak ada pertumbuhan yang cukup berarti dibandingkan dengan bulan lalu. Kemudian angka 50 menjadi angka kontraksi juga masih berada di kisaran aman, yaitu di 50 angka indeks PMI. Kemudian selanjutnya kita melihat key fundamental factor untuk minggu ini. Utama sekali pada hari Senin ini terlihat nanti akan diumumkan mengenai masalah manufacturing PMI yang diforecastkan sedikit turun dari 56,6 menjadi 56,5. Namun begitu, dimulai dari tahun 2014, pertengahan 2013 hingga ke bulan September kemarin, terlihat juga pertumbuhan yang cukup positif sebetulnya, masih berada di atas 52. Kemudian ini juga baru kemarin bulan lalu mengalami penurunan, namun begitu perlu dibuktikan untuk pertumbuhan di Amerika Serikat terhadap manufacturing PMI juga dalam keadaan positif. Kemudian pada minggu depan terlihat tanggal 4 November, 5 November, 6 dan 7 November beberapa data khususnya pada tanggal 7 November akan diumumkan mengenai masalah unemployment rate sebesar 5,9%. Saya rasa cukup bagus. Hal inilah yang menjadikan dasar sebetulnya quantitative easing dihentikan. Kemudian dari data-data bulanan, non-farm employment change yang terjadi juga diforecastkan sebesar 229.000 dari 248.000, cukup bagus. Kemudian juga terlihat ADP sebagai patokan untuk non-farm payroll pada hari Rabu besok diumumkan sedikit membaik sebesar 214.000 dari 213.000. Saya rasa trade balance juga menyempit dari minus 40,1 menjadi 40,0 billion. Saya rasa keseluruhan data-data fundamental Amerika Serikat cukup bagus. Hal ini yang menjadikan dasar naiknya harga-harga atau naiknya pairs yang berkenaan dengan dolar. Terlihat juga dolar yen maupun dolar Swiss mengalami kenaikan, kecenderungan juga dolar masih dalam keadaan naik hingga minggu ini. Kemudian respon terhadap beberapa pairs yang menjadi rival yaitu pound sterling maupun euro terlihat juga dalam keadaan turun. Kemudian pound sterling, key fundamental faktor untuk minggu ini untuk pound sterling terlihat menurun juga ini ya, membantu untuk penurunan juga dari sisi fundamental pound sterling. Manakala dolar mengalami kenaikan sehingga tren yang terjadi cukup jelas terlihat pada transaksi bearish.
Kemudian dari construction PMI dilaporkan untuk forecast 63,5 dari 64,2. Memang masih berada di atas 50, namun hal ini dari data-data manufaktur utama sekali untuk hari ini terlihat menurun ya, dari 51,6 menjadi 51,5. Terlihat faktor untuk fundamental Inggris memburuk. Kemudian juga service PMI pada hari Rabu minggu depan terlihat juga jelek dari 58,7 menjadi 58,7 menjadi 58,5. Kemudian manufacturing production sedikit mengalami kenaikan dari 0,1 menjadi 0,3. Kemudian pada hari Kamis esok rencananya akan diumumkan mengenai masalah suku bunga. Diforecastkan akan tetap sebesar 0,5. Kemudian juga pada hari yang sama juga nanti ada pengumuman terhadap MPC rate statement mengenai tingkat suku bunga, apakah dinaikkan atau diturunkan. Saya rasa fundamental secara keseluruhan untuk pound sterling terlihat dalam keadaan bearish. Kemudian terlihat dari chart juga dari sisi bulanan terlihat harga menunjukkan penurunan hingga ke 1,584 sekian. Kemudian dari sisi mingguan juga masih berada di bawah 1,60172. Kemudian target untuk penurunan untuk mingguan terlihat di 1,59.05 untuk pound sterling. Kemudian untuk Australia dolar terhadap US dollar mix ya, data termasuk mix di sini lebih banyak terpengaruh dari faktor fundamental China sehingga mengakibatkan mengakibatkan Australia dolar terhadap US dollar sendiri mengalami penurunan. Kemudian building approval month to month menjadi minus 0,9 forecast kan dari 3%, sangat buruk. Kemudian juga minggu ini ada data terhadap cash rate untuk Australia dolar yang diperkirakan akan tetap sama menjadi 2,5%. Kemudian unemployment rate juga terlihat di sini meningkat dari minus 29,7 menjadi 10,3 Kemudian unemployment rate yang terjadi masih tetap dipertahankan menjadi 6,1%. Kemudian terlihat di sini mengalami fase-fase pencarian arah sesungguhnya untuk Australia dolar terhadap US dollar. Apabila dia breakout terhadap support yang terjadi mengarah ke 0,87156, kemudian apabila terjadi breakout setelah mengalami kenaikan melewati garis merah yang merupakan resisten, positif mengalami kenaikan ke 0,88968. Kemudian euro dolar ini cukup menarik untuk dilihat. Euro dolar semakin tertekan dari beberapa data Amerika Serikat maupun dari data-data mereka sendiri. Terlihat untuk minggu ini juga terfokus terhadap minimum bid rate yang terjadi di euro masih tetap sama angka ke 0,05%. Kemudian tren yang terjadi juga masih dalam keadaan turun. Terlihat di sini secara Fibonacci juga sempurna ke kisaran antara 50% hingga 38,2 terrespon dengan cukup positif sehingga terjadi reversal. Kemudian di angka 100% terjadi rejection. Kemudian penerusan lanjutan untuk beberapa hari kemudian hingga saat ini target untuk pencapaian ke 161,8 yaitu ke 1,248 untuk euro dolar bearish. Nah, ada yang menarik di sini terhadap Monex. Kita telah mempunyai program yang cukup menarik untuk diikuti. Ternyata trading semakin mudah untuk transaksi di Monex dikarenakan kita mempunyai fasilitas untuk penganalisaan secara mudah, yaitu dengan mempergunakan program AutoChartis yang akan kita pakai untuk transaksi. Di sini ada beberapa data-data. Sekiranya data-data ini dapat membantu para traders atau investor untuk pengambilan keputusan secara mudah. Oke, demikian Bu Sundari, mungkin ada
yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada yang ditanyakan ya Pak ya. Oke, langsung terhadap emas ya. Saya melihat dengan emas karena Iya silakan Pak. pergerakan harga emas sendiri cukup menarik untuk dilihat pada akhir-akhir ini. Pada saat peningkatan dolar indeks yang cukup lumayan, sehingga pergerakan harga emas juga tertekan, sehingga korelasi yang cukup tinggi juga terjadi di emas. Sehingga hari ini saya melihat penurunan emas akan terus berlanjut apabila dolar semakin mendominasi pergerakan. Hingga saat ini juga membentuk titik terendah di 1160.90. Kemudian juga terlihat tren masih dalam keadaan penurunan untuk di emas. Kemudian untuk transaksi untuk menengah dan jangka panjang saya kira masih cukup menarik untuk bearish di emas. Kemudian di minyak, ya minyak masih terus tertekan harga minyak. Tren yang terjadi juga masih dalam keadaan bearish. Kemudian kita melihat pergerakan bulanan sendiri terjadi harga terendah tercapai ke 79.39 setelah 2 kali tersentuh, sehingga menjadikan angka rendah untuk bulan lalu menjadikan support yang kuat untuk kita patok, untuk sebagai patokan kita untuk transaksi di minyak dalam keadaan bearish. Kemudian yang lainnya yaitu forex major. Untuk pergerakan pound sterling, saya sudah katakan tadi terus tertekan mengalami penurunan yang cukup tajam di sini. Pada awal bulan ini ternyata menyentuh harga terendah ke 1.59219, hingga saat ini juga masih dalam keadaan turun. Kemudian target untuk penurunan terlihat ke 1.58 sekian. Kemudian tren yang terjadi mingguan juga terlihat telah terjadi breakout untuk minggu lalu tadi pagi. Hal ini juga menjadikan alasan cukup kuat juga untuk mengambil posisi short atau sell ya untuk di pound sterling. Kemudian di euro juga hampir sama dengan pound sterling. Saya melihatnya juga cukup kuat untuk bearish, sehingga kita bisa melihat untuk retracement untuk pengambilan posisi sell limit yang terus hingga minggu ini ya, hingga minggu ini. Kemudian di Australia dollar terlihat juga bearish juga, dibantu dengan fundamental China yang buruk pada hari Jumat kemarin, hari Sabtu kemarin maupun pada hari ini, sehingga terjadi breakout sempurna terhadap support, sehingga menjadikan cukup alasan kita untuk pengambilan posisi short juga untuk di Australia. Target lanjutan memang cukup jauh, berada di 0.86882. Kesempatan untuk pengambilan posisi sell masih terbuka luas. Kemudian untuk euro yen terlihat di sini euro yen yang berbeda dengan euro sendiri, dikarenakan kita tahu bahwa euro yen ini mendekati pergerakan harga dolar yen untuk saat ini, kemudian terjadi harami untuk candlestick, sehingga kita dapat mengambil patokan untuk pengambilan posisi sell berada di 140.382, kemudian pengambilan posisi buy 141.340. Saya kira pergerakan untuk euro yen untuk 4 jam pada saat ini tinggal menunggu posisi untuk breakout untuk turun maupun untuk keadaan naik. Ini juga kebanyakan traders menyatakan bahwa ini adalah mother candle atau outside bar, atau juga dikenal dengan harami. Sehingga ini pattern ini atau candlestick, sisi pattern candlestick ini merupakan patokan yang cukup bagus untuk dilihat. Kemudian untuk indeks, kita melihat indeks Asia Stock Hang Seng ya. Pergerakan Hang Seng setelah mengalami penurunan dari sisi fundamental juga terus mengalami penurunan. Saya melihatnya terjadi penurunan apabila terjadi breakout di wilayah support di 23.911. Kemudian di sini ada resisten cukup kuat 24.079.
Saya kira apabila mengikuti dengan sisi fundamental dipadukan dengan sisi teknikal, kita melihat dengan time frame yang lebih kecil. Nah, ini dia time frame lebih kecil, terlihat dengan jelas bahwa 23.915 merupakan support yang cukup bagus untuk diikuti dalam posisi short. Kemudian Nikkei mengikuti pergerakan dari dolar yen sendiri atau di sini dari euro yen, terus mengalami kenaikan menyentuh ke angka 17.000. Kemudian apabila kita melihat, ya ini berarti harga tertinggi selama tahun 2013, 2012, bahkan 2014 juga merupakan harga tertinggi. Target untuk lanjutan kita kira di sini dapat mempergunakan Fibonacci untuk swing terbesar, yaitu target ke 17.530-an. Demikian Bu Sundari, beberapa ulasan yang terjadi untuk minggu ini maupun yang terjadi dari forex maupun komoditi maupun stock index. Ya, Pak Dwi tadi sudah dibahas ya mengenai beberapa data fundamental juga dan secara teknikal untuk mata uangnya ya. Sedikit Pak, untuk mata uang Kanada, karena kemarin kan ada data di mana Bank Sentral Kanada tetap mempertahankan suku bunganya ya. Kira-kira dampak terhadap pergerakan dolar Kanada bagaimana nih Pak? Ya, secara teknikal kita melihat di sini terjadi peningkatan dolar terhadap Kanada sendiri setelah fundamental suku bunga diumumkan. Terlihat di sini masih dalam keadaan trend up ya, masih dalam keadaan trend up. Kita melihat di sini juga ya, nah ini dia trend up, kemudian pattern yang terjadi di sini triangle terjadi, kemudian apabila terjadi breakout terhadap resisten terbentuk di kisaran 1.13, kemudian target lanjutan bisa juga menyentuh ke 1.13298 maupun lanjutan adalah 1.13831 untuk harga dengan chart daily. Kemudian yang di sini juga terbuka di sini bahwa tren yang terjadi nampaknya akan terjadi penerusan tren. Nah, akan terjadi penerusan tren apabila terjadi breakout di 1.3326 yang merupakan harga tertinggi di tanggal 31 Oktober kemarin. Kemudian saya melihat juga dari sisi power yang terjadi untuk dolar Kanada dengan chart daily dibantu dengan candlestick, yaitu candlestick pada tanggal 30 sendiri. Saya kira berusaha menguji titik tertinggi di 1.13283 untuk breakout, sehingga target ke 1.138.874 itu akan tercapai Bu Sundari. Jadi saya melihatnya penguatan untuk pergerakan dolar Kanada terbuka untuk keadaan minggu ini. Silakan Bu Sundari. Iya Pak Dwi, sudah dibahas ya tadi Kanada berpotensi untuk mengalami penguatan ya Pak ya. Kalau lihat secara teknikalnya. Ya, dibantu juga dengan keadaan dolar yang cukup bagus sebetulnya juga dolar Kanada ini, makanya dia naik. Kemudian dolar yen juga dalam keadaan bagus, sehingga dolar Swiss juga dalam keadaan bagus. Dolar terlihat juga cukup tangguh terhadap beberapa pairs, sehingga juga dolar Kanada dibantu untuk keadaan bullish. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin Pak Dwi? Saya rasa tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian Bu. Oke, kalau gitu terima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Aviono. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.